Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معاشر الحاضرين, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat dan majelis yang mulia, di waktu yang mulia untuk melanjutkan pembahasan atau kajian kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Seperti yang telah kita bahas pada pekan yang lalu, bahwasanya perang yang disebut dengan perang Bani Al-Mustaliq atau sebagian ahli sejarah menyebutnya dengan perang Al-Muraisiyah. Perang Al-Muraisiyah. Bani Mustaliq adalah nama suku yang dimana waktu itu pemimpinnya adalah Al-Harith bin Abi Mudhar, dimana dia memprovokasi, menyerukan dan mengajak orang-orang Arab di sekitarnya untuk bergabung dan segera menumpas Rasulullah SAW dan pasukannya. Karena ini kisah panjang nih, dari Uhud, kemudian Daumatul Jandal, kemudian pindah ke perang Al-Ahzab, dan kemudian masuklah ke perang Bani Quraidah. Dan di antara itu ada perang-perang kecil. Perang Ahzab yang dimana kaum muslimin meraih kemenangan, sementara kerugian terbesar ada di kaum musyrikin. Ternyata mereka belum puas. Akhirnya mereka mengajak dan memprovokasi semua bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitar itu untuk bergabung bersama dan menumpas Rasulullah SAW dan bersama pasukannya. Tetapi pada kenyataannya akhirnya kemenangan pun diraih oleh kaum muslimin ketika mereka kemudian berperang di satu tempat yang namanya Al-Muraisiyah. Nah, itu namanya. Jadi Bani Mustaliq adalah nama kaumnya, sementara Al-Muraisiyah itu adalah tempat yang dimana Rasulullah SAW dan para sahabat menunggu pasukan dari Bani Mustaliq ini di tempat tersebut. Seperti yang telah kita sampaikan di pekan lalu, bahwasanya tidak ada yang mati dari kaum muslimin kecuali satu orang. Dan itu pun karena akibat salah sasar. Setelah itu Bani Mustaliq, kisah yang telah kita bahas kemarin, kaum muslimin mendapatkan tawanan, harta rampasan perang, sampai kemudian terjadilah kisah setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, yang bernama Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith yang merupakan anak dari kepala suku itu, dan kemudian efek atau reaksi daripada sahabat setelah itu, akhirnya semua orang yang memiliki tawanan dari keluarganya Juwairiyah pun akhirnya dibebaskan, sambil mengatakan bahwasanya itu adalah asharu Rasulullah SAW. Kalau berkata bahasa kita, besannya Rasulullah. Kalau besannya Rasulullah dan istrinya Rasulullah adalah keluarga daripada tawanan ini,
maka mereka tidak mungkin menjadikan keluarga dari istri Rasulullah sebagai tawanan. Ada kisah yang cukup menarik sebagaimana yang telah kita bahas dan belum kita perinci pada perang Bani Mustalik. Ini adalah ketika tokoh orang-orang munafik yang cukup besar pengaruhnya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika di perang Bani Mustalik ini kemudian makin Allah bongkar perannya. Dan seperti yang atau kita pernah bahas di pekan yang lalu, bahwasanya orang-orang munafikun ini orang yang bisa jadi terlihat nampak di mata kita ini sebagai orang soleh, ibadahnya lebih daripada kita, santunnya lebih daripada kita, semangatnya dalam beragama lebih daripada kita. Tetapi yang nampak jelas ini adalah bahwasanya orang-orang munafikun ini izharul iman wa ibtanul kufur. Mereka ini menampakkan keimanan di depan orang, tetapi ketika mereka sendiri, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau lagi sama orang ahli Quran terlihat seperti orang ahli Quran. Kalau lagi di masjid kelihatan kayak orang ahli masjid. Tapi kalau udah masuk dugem, paling jagonya, Pak. Kalau udah dugem, udah paling jago. Judi online, akunnya banyak. Slot, paling jago. Padahal terlihat aktif di lingkungan orang-orang baik. Kalau ditanya, perasaan ente tadi sama Ustadz? Ustadz mah nggak tahu gini-ginian. Dia mah taunya saya orang baik aja. Kalau begini berarti ini yang disebut dengan orang bermuka dua. Abdullah bin Ubay bin Salul itu peristiwa yang terberat yang dialami orang-orang muslimin, kaum muslimin adalah ketika pada peristiwa perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud dan kemudian berlanjut pada perang Bani Mustalik. Orang munafik sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul saja itu dia kalau ngomong panis, Pak. Khusyubun musannadah. Jadi kelihatannya wibawanya tuh cakep. Dan tidak jarang dikisahkan itu dulu sebelum terjadinya perang Uhud dan kemudian berlanjut pada Bani Mustalik. Orang-orang munafik, bahkan tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sebelum khutbah Jumat dia diri duluan, Pak. Rasulullah belum naik mimbar, dia udah diri nih, ini mimbar nih Jumat. Dia sholatnya di mana? Sholat pertama. Sebelum Rasulullah detik-detik menjelang naik ke mimbar, tiba-tiba dia berdiri dan menyerukan kepada kaum muslimin, Ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, hadza Rasulullah baina adhurikum. Nih, nabi kita di depan kita. Unsuru wa'izzuh. Waduh. Tolonglah dia, bantulah mereka. Tegakkanlah agamanya di depan orang. Masya Allah. Tetapi kalau nyakitin Rasulullah itu diem-diem. Di antara bentuk upaya yang mereka lakukan itu adalah jazakumullah khair. Adalah upaya setiap kali perang itu dia paling bisa gembosin pasukan. Nanti puncaknya nanti nih di perang Tabuk. Di antara perang-perang terakhir yang akan dijalani Rasulullah adalah perang Tabuk. Perang Tabuk, Mu'tah itu di ujung-ujung. Itu perang Tabuk dahsyat lagi tuh. Yang pernah kita bahas minggu lalu dikit karena bersamaan dengan panen raya. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak segan-segan selain merusak barisan kaum muslimin, bahkan menyinggung perasaan Rasulullah secara terang-terangan. Jadi kalau di depan orang nih manis, tapi kalau lagi berdua sama Rasulullah nyakitin. Kadang Rasulullah lagi lewat menggunakan hewan tunggangannya. Dalam riwayat dikatakan kuda, ada yang riwayat mengatakan keledai. Ini tindakan yang meledek merendahkan Rasulullah SAW. Rasulullah lagi lewat, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, mengatakan tutuplah muka kalian, khammiru wujuhakum, tutuplah muka kalian,
hatta la tu'dhina ghubaruhu. Jangan sampai debunya orang ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merusak kita. Pada perang Bani Mustalik, Abdullah bin Ubay bin Salul ini memiliki banyak peran, dan ada kedua kejadian, Pak. Dua kejadian besar yang terjadi di saat perang Bani Mustalik dan pasca perang Bani Mustalik. Yang pertama adalah ketika mereka mengatakan la in raja'na ilal madinati lanukhrijanna al-a'azzu minha al-adzal. Ketika terjadinya perselisihan. Ini ada perselisihan singkat, kecil aja, perselisihan kecil. Perselisihan kecil yang terjadi antara kaum Muhajirin dengan Ansor. Ini peristiwa pertama, dan kemudian dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal masalah ini bukan masalah apa-apa, masalah kecil. Setelah perang Bani Muraisi, pembagian harta rampasan perang, dan kemudian waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersiap untuk menuju kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Terjadi perselisihan paham antara bangsa Muhajirin dengan Ansor, kaum Muhajirin dengan Ansor. Ini peristiwa pertama, nanti kita akan bahas. Peristiwa yang kedua, dan ini cukup menggemparkan, dan bahkan kisahnya ini sampai menyebabkan turunnya beberapa ayat di dalam Al-Quran, dan kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur. Dan ini yang terkenal dengan istilah hadithul ifki, di mana waktu itu ada berita yang dihembuskan oleh orang-orang munafikun setelah terjadi peristiwa antara Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketika itu terjebak dalam satu kondisi beliau kehilangan kalungnya. Ada riwayat yang mengatakan tapi sedikit lemah, ada yang mengatakan gelang. Tapi yang paling kuat adalah uqdah. Uqdahnya milik kakak beliau, saudara beliau, yaitu Asma. Dipinjamkan itu kalung. Ketika beliau sedang selesai buang hajat, kalungnya jatuh. Jatuhnya bukan di tanah, Pak. Jatuhnya bukan di aspal, apalagi di beton. Jatuhnya di padang pasir. Nanti kita akan sedikit bahas kisahnya secara panjang lebar. Dari situlah ketika terjadinya peristiwa itu, orang-orang munafikun Abdullah bin Ubay bin Salul bersemangat menyebarkan berita palsu yang berisi tudingan bahwasanya istri Rasulullah yang bernama Aisyah binti Abi Bakar melakukan perbuatan keji dengan seorang laki-laki yang bernama Safwan bin Mu'attil. Dan ini cukup mengguncang Madinah. Hikmahnya adalah diantaranya bahwasanya kisah hadithul ifki, berita palsu yang tuduhannya sangat keji ini, salah satu diantara hikmahnya adalah bagaimana liyamizallahul khabitha minat thayyib, agar Allah semakin menguji antara orang-orang beriman yang imannya benar-benar tulus dan murni dengan orang-orang yang masih bercampur dengan kemunafikan. Bahkan tidak sedikit orang-orang ahlul iman pun terjebak. Tapi bukan berarti mereka munafik, tapi kemakan berita. Ketika ada berita-berita buruk yang dihembuskan oleh orang-orang munafik saat itu, tidak sedikit terjadi zaman sekarang. Tidak sedikit. Kalau ada orang baik sering dituduh terlibat skandal seksual. Wow. Kalau zaman dulu ada istilah berita chat mesum. Betul nggak? Yang menyeret nama seorang ulama Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Umat aja begini nih. Wow, yang bener aja nih. Itu cara-cara klasik, Pak, untuk membunuh karakter-karakter orang yang menyerukan kepada baik. Kita pun ketika bukan menjadi seorang pendakwah, bukan menjadi seorang ustadz, bukan menjadi seorang guru, menjadi makhluk biasa di tengah masyarakat pun, ketika kita sudah mulai menyerukan pada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, siap-siap pasti ada yang merasa terganggu.
Bapak kalau jadi orang soleh aja insya Allah masyarakat senang Pak. Tapi kalau Bapak sudah mulai menjadi orang yang soleh dan peduli, nah, ngelihat di lingkungan ada yang jual miras. Kalau Bapak keluar masjid cuma nunduk doang, pulang nunduk sampai rumah selesai. Azan keluar lagi dari rumah masjid gitu ya. Itu miras pinggir jalan, meskipun spanduknya tulisannya Sido muncul. Kuku Bima, dalamnya anggur merah, topi miring, whisky. Fakta nggak di masyarakat itu? Fakta nggak? Fakta. Kos-kosan mesum. Kalau kita jadi orang soleh aja, jangankan mereka pelaku kejahatan, iblis aja girang. Kita jadi orang soleh, iblis aja girang. Tapi kalau menjadi orang soleh, kemudian peduli dengan lingkungan, ada praktek seks bebas, kos-kosan mesum, kos-kosan kumpul kebo, kenakalan remaja, geng motor, narkoba, miras, kita mulai peduli. Baru ngomong aja ke Pak RT ada yang keganggu, wah, nih Pak, ini padahal bukan ustadz nih, si bapak ini, si bapak A mulai berbicara sama Pak RT, Pak RW katanya lingkungan, mulai ngadu ke kelurahan. Waduh, mulai Pak. Kalau kita sudah menjadi orang yang peduli pada lingkungan, barulah di sini kebaikan kita itu akan bertabrakan kepentingan dengan iblis. Iblis itu cita-citanya banyak Pak, harian, daily, bukan mingguan, bukan. Targetnya itu harian Pak. Berantem, cekcok, riba, pembunuhan, perzinahan, perceraian, nyuri, dusta. Nah, itu kan tugas dailynya iblis. Tapi kalau kita sudah mulai menjadi orang baik dan peduli, berarti akan bertabrakan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat waktu itu diuji dengan peristiwa hadithul ifki. Aisyah 1 bulan nggak mau bicara karena belum ada ayat yang turun dari langit, dan ini tentunya dengan hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah, agar apa? Diuji kaum muslimin. Dan yang diuji ini kelas berat Pak. Salah satu nama yang terseret dalam kasus ini adalah seorang sahabat yang bernama Mistah binti Utsasah. Mistah binti Utsasah. Mistah binti Utsasah ini adalah anak angkatnya Abu Bakar. Bahasanya bukan anak asuh. Anak asuhnya Abu Bakar As-Siddiq. Seorang du'afa, ibunya bekerja dengan Abu Bakar, anaknya diasuh, dibesarkan. Bahkan hingga ibunya ini yang bernama Mistah binti Utsasah, ibunya Mistah itu, sampai peristiwa ini terjadi, beliau masih menjadi pendamping bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau Aisyah mau kemana-mana ditemenin. Nah, kisahnya nanti kita akan bahas di akhir. Tapi yang pertama adalah ketika perang Bani Mustalik ini, orang-orang munafik memiliki statement yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Munafiqun mengatakan, la irraja'na ilal madinati lanukhrijannal a'azzu minhal adl. Ketika mereka kaum muslimin setelah selesai daripada perang Bani Mustalik ini, terjadi perselisihan antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Kaum Muhajirin yaitu orang-orang Islam yang berhijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Orang-orang Ansor adalah penduduk Madinah. Peristiwanya adalah ketika Rasulullah sudah berhijrah. Ketika terjadi perselisihan antara orang-orang Muhajirin dengan Ansor, mulailah orang-orang munafik ini ikut campur. Yang digosok, kalau bahasa kita nih orang Jakarta, yang digosok siapa? Orang Ansor. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul memang aslinya Madinah, dekat dengan bangsa Aus, suku Aus. Ketika terjadi pertengkaran antara, waktu itu yang terlibat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan seorang yang bermarga Al-Juhani, Wabar Al-Juhani. Kemudian akhirnya apa? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul nih, salah satu di antara sikap yang terjadi,
Di antara statement yang terjadi ketika terjadinya perselisihan antara Umar bin Khattab dengan Wabr al-Juhani. Umar dari Mekah, bangsa kaum Muhajirin, Wabr al-Juhani dari kaum Ansor. Mungkin kalau bahasa Betawinya begini Pak, istilahnya Pak. Ketika terjadi perselisihan, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tuh kan gue bilang juga apa, songong tuh orang, udahlah hijrah ke kampung kita, numpang hidup di negeri kita, lah kok malah dia yang paling berani. Dan Abdullah bin Ubay mengeluarkan pernyataan, dan ini masyhur sampai sekarang Pak. Ada sebuah ungkapan dia yang mengatakan, sammin kalbak yakulak. Woi orang-orang Ansor, ini karena akibat kalian telah memberi makan banyak kepada anjing itu. Coba, ini orang munafik nih, mulutnya hati-hati nih. Ini karena akibat kalian telah banyak memberi makan anjing itu, setelah dia gemuk, gede anjingnya, dan sekarang dia menggigit kalian. Ini perumpamaan gak tanggung-tanggung Pak. Orang-orang Muhajirin, bahkan Rasulullah di dalamnya itu dimisalkan, di logika dicontohkan dengan anjing. Sammin kalbak yakulak. Saking merendahkannya orang-orang Muhajirin. Dan kemudian dia mengatakan begini, ama wallahi la in raja'na ilal Madinah la nukhrijannal a'azzu minhal azal. Ini benar-benar omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan gayanya dia nih sok jagoan, dia bilang begini, demi Allah, woi demi Allah. Orang munafik gampang sumpah, demi Allah. Ini kalau kita balik ke Madinah, saya yang akan mengeluarkan Muhammad. La nukhrijannal a'azzu minhal azal. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud omongan siapa namanya? Abdullah bin Ubay ketika dia mengatakan dan diabadikan oleh Allah, la nukhrijannal a'azzu minhal. La in raja'na ilal Madinah. Kalau kita kembali ke kota kita, kota Madinah, la nukhrijannal a'azzu minhal azal. Saya berjanji akan saya keluarkan, akan ada orang yang paling mulia. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia muji diri sendiri. Al a'azzu minhal azal. Akan saya keluarkan orang yang paling hina. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika peristiwa itu, Abdullah bin Ubay bin Salul lagi menghasut, lagi gosok-gosok nih, biar makin emosi nih orang-orang Ansor. Ada seorang sahabat yang masih cukup muda. Sahabat masih cukup muda, masih muda. Mungkin kalau bahasa kita urusan anak SMP lah, urusan umur belasan tahun. Namanya Zaid bin Arqam. Masih muda. Kehadirannya di tengah-tengah itu sebagai orang Ansor. Tapi ini anak kecil ini cerdas nih, bukan anak kecil ya, anak muda ini cerdas. Wah, nggak bener nih omongan, bahasanya begitu. Lagu-laguan dia mengancam kaum muslimin. Seakan-akan Abdullah bin Ubay bin Salul ini ingin memperkuat gap, apa gap ya? Permasalahan, gesekan, supaya orang-orang Muhajirin terpojokan, orang-orang Ansor makin berani ngelawan. Tapi Zaid bin Arqam ini dalam skenario-nya Allah dihadirkan. Ini anak muda, usianya masih belia, belasan tahun, buru-buru lari kemana? Ke rumahnya, ketemu dengan pamannya. Fa akhbara ammahu wa 'indahu Umar. Dan waktu itu bersamaan dengan itu adalah ada Rasulullah yang sebenarnya nasabnya masih nyambung dengan Rasulullah nih. Nyambung daripada musyawarah pernikahan. Waktu Rasulullah ada di situ, di tempat itu, kemudian mereka duduk bersama Rasulullah dan Zaid bin Arqam ini memberitahukan. Faqala Umar, mur Abbad bin Bishr falyaqtulu. Kata Umar bin Khattab setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh siapa? Zaid bin Arqam. Umar udah percaya nih sama anak muda. Kata Umar, udah kirimin aja orang yang bernama Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini panglima Pak, pasukan jawara. Dia suruh dia aja nih supaya membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Faqala la ya Umar, fa kaifa idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu.
Jangan sampai tersiar berita bahwasanya Muhammad SAW ini membunuh sahabatnya. Ini Pak nih. Makanya kemunafikan ini mengerikan Pak. Kalau bahasanya orang zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, TikTok, lu munafik lu aja gitu. Pertemanan aja kalau munafik udah kacau balau Pak, betul nggak? Kacau balau. Rumah tangga mengandung kemunafikan, kacau balau. Semuanya kacau balau. Apalagi kalau di dalam agama kita. Mengerikan. Akhirnya dibiarkanlah ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah mendengar berita ini dan omongan yang disampaikan oleh siapa? Oleh Zaid bin Arqam, sebelum Rasulullah beranjak nih untuk mengkonfirmasi apa yang diomongin, apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, apa akhirnya? Abdullah bin Ubay bin Salul nyampe duluan. Tuh nih Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Rasulullah pergi udah nyampe duluan. Sambil bersumpah ia mengatakan, demi Allah, waduh, apa yang disampaikan anak muda ini, maksudnya si Zaid bin Arqam, buhtanun azim, dusta yang luar biasa. Zaid bin Arqam bingung. Waduh, gimana nih? Dia sumpah, sementara kita tidak bisa membantahnya. Ya kan zaman dulu kagak ada CCTV Pak. Kalau mobil sekarang kan rame dashcam tuh. Dashcam mobil, kalau berantem tabrakan, mana yang salah mana yang benar, siapa yang salah siapa benar kan dilihat dari kamera mobil tuh. Pak, ternyata Bapak yang salah Pak. Sebelah situ tadi lampu merah, Bapak masih nerobos. Saya hijau, yang salah Bapak. Buktinya mana? Kamera. Dulu nggak ada Pak. Ketika posisi seperti itu, Zaid bin Arqam merasa sedih Pak. Waduh, ini orang berani juga nih, orang munafik nih, Abdullah bin Ubay. Jangan dikira Pak. Dan itu ujian bagi kaum muslimin di situ. Rasulullah sih udah tahu nih, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang pendusta. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya yang terdapat di dalam surat Al-Munafiqun. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Salah satu di antara provokasinya tadi itu ketika mereka mengatakan, udah jangan patuh sama Muhammad, dia ini udah kita bantuin hijrah di Madinah, kita kasih tempat, kita jagain, kita kasih ruang, malah kita yang dihabisin. Bahkan salah satu di antara statement yang direkam oleh Zaid bin Arqam, selain perintah atau perkataan lain, roja'na ilal Madinah, dia akan bersumpah akan mengusir Muhammad SAW. Mereka pun orang-orang munafik itu mengajak kaum muslimin yang lainnya untuk apa? Untuk tidak membantu Rasulullah SAW. La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Sekarang ini Pak, saya secara pribadi itu sedih luar biasa kalau melihat fenomena yang terjadi di Arab Saudi Pak. Masya Allah, bikin dada nyesek Pak. Saudi ini kan kiblatnya kaum muslimin, meskipun baru sebatas tempat suci Mekah dan Madinah. Kalau untuk perilaku ya belum bisa juga, meskipun bisa tergolong sebagai tempat yang cukup baik. Tapi dengan perkembangan yang saat ini, itu bikin dada sedih Pak. Yang dulunya nggak pernah ada, mungkin zaman Ustadz Azhari, apalagi zaman saya aja, saya pulang 2019 aja, itu nggak ada yang namanya bioskop, tempat konser, dari mulai konser lokal sampai ngundang Jennifer Lopez ya, bener ya, Jennifer Lopez apa Lupis, Jennifer Lopez, dengan ya nggak pakai abaya, kalau pakai gamis mungkin tuh artis dijilbabin gitu ya. Ya mungkin bahasanya orang masih sedikit. Ini baju sengablak-ngablaknya kayak di Amerika. Saya bukannya mengatakan ya Ustadz jangan ngomong lah, Ustadz tinggal di Jakarta ngomong begitu. Omongan ini pernah sampai ke saya juga. Ketika saya 2019 itu pulang, itu sudah mulai ada kebijakan-kebijakan yang mohon maaf sangat tidak nyaman bagi siapapun yang pernah tinggal di Arab Saudi di era 2000-an itu atau ke belakang.
pasti merasakan kenyamanan, Pak. Saudi yang aman, tidak ada pelecehan seksual, aksi pemerkosaan tuh hampir di bawah rata-rata dunia, Pak. Nggak ada, sedikit. Begal, narkoba itu rendah. Ada, kalau ditanya ada kan? Ada. Tetapi jauh dari segala-galanya. Sampai suatu saat ada sahabat saya orang Saudi ini protes ke saya. Ah ente gitu, sok-sokan menolak bioskop, perempuan nyupir di Indonesia aja jauh lebih rusak. Saya jawab apa? Justru karena itu kami yang sudah pusing jelimet di Indonesia ini, kenakalan remaja, narkoba, seks bebas, LGBT, betul nggak Pak? Hamil di luar nikah, pergaulan bebas, jangan terjadi di Arab Saudi, apalagi di kota suci, Pak. Wah ini ngeri, Pak. Makanya mereka orang-orang munafik ini selalu, Pak, seneng kalau umat Islam berantakan tuh, seneng luar biasa. La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jadi yang bikin saya kaitkan dengan kisah di Arab Saudi saat ini adalah kenapa? Kita kalau pengajian nih paling banyak berapa orang nih? Ada 20 orang, 30 orang ada? Lebih? 30 ada ya? 30. Sekarang kalau Bapak lihat konser, jangan di Arab Saudi, Pak, konser-konser di Indonesia, Pak. Apa tuh yang grup musik Jawa tuh yang lagi rame tuh, Aka tuh, yang lagi dangdut koplo yang pakai di remix itu. Kalau yang tempo hari tampil di Monas tuh, itu yang hadir bisa 100.000 orang, Pak, 200.000 orang. Kalau ibarat tubuh nih yang racunnya lebih banyak masuk daripada gizi. Susah, Pak. Kita ini dalam kondisi mencari sumber kebaikan itu sulit, dan mencari sumber keburukan itu mudah, luar biasa. Pengajian di sekolah-sekolah udah nggak boleh. Anak-anak aktif di rohis nggak boleh. Susah, kalaupun rohis ya kejadian gitu doang deh. Nggak kayak dulu. Rohis tuh dikenalin Quran, diajarkan masalah akhlak, adab, pergaulan bebas jangan terjadi. Sekarang, Pak, ya Allah, ngeri, Pak. Angka kehamilan pada usia anak SMA dulu, sekarang SMP. Dan undang-undangnya menyatakan si anak itu tidak boleh diberhentikan dari sekolahnya, harus tetap melanjutkan pendidikan meskipun dalam kondisi hamil. Betul, secara pertimbangan manusiawinya saya setuju. Tapi jangan ujung-ujungnya menaturalisasi maksiat. Akhirnya saat ini kita kesannya nggak apa-apa, hamil di luar nikah udah biasa, itu bukan aib, nak. Ini omongan bukan omongan saya nih, Pak. Ini omongan cuplikan salah satu film di Netflix, film lokal. Netflix, apalagi tuh video yang filmnya beredar tanpa ada pengawasan dari lembaga sensor film. Saya nggak nonton, nongol ketika saya lagi nonton pertandingan bola tuh ada di iklan tuh, nongol cuplikan film tahun 2022 kalau salah. Anak gadis usia SMA bunting di luar nikah, ibunya soal moderat mengatakan tidak usah sedih, nak, soal biasa kok ini, zina loh, kok soal biasa. Kalau orang tua sudah turun, Pak, dekadensi moral, Pak, standarisasi akhlaknya udah berantakan, Pak. Orang tua nggak ada lagi yang gusar, Pak, kalau anaknya sudah tidak soleh. Mestinya kita makin gusar kalau anak kita nggak soleh. Kita cari anak kita jam berapa, ada di mana, supaya apa? Jangan sampai kita ini terhambat masuk surga gara-gara kelengahan kita mendidik anak-anak kita. Kembali kisah yang pertama, orang-orang munafikun. Abdullah bin Ubay bin Salul bersumpah, saya nggak pernah mengatakan itu, padahal dusta. Wa kana ibnu hadzal munafiq. Tetapi sayang seribu sayang, bukan sayang seribu sayang, tapi yang masya Allahnya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak orang soleh, Pak.
Bapaknya munafik, anaknya soleh. Namanya siapa? Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika anak ini tahu, anaknya orang munafik ini tahu kalau bapaknya terlibat dalam ungkapan ini, diusir nih orang. Nggak boleh masuk Madinah, di stop di pintu masuk Madinah, nggak boleh. Anaknya sendiri yang nutup pintu. Pak, jangan masuk. Hatta ya'zana laka Rasulullah SAW. Sampai datangnya izin dari Rasulullah SAW. Ini kisah yang pertama, Pak. Dari sini nih orang munafik udah makin kebongkar. Yang kedua adalah hadithul ifki. Secara singkat, hadithul ifki ini tadi saya sudah sebutkan. Aisyah setelah buang hajat, dan ketika beliau turun dari mana? Haudaj. Haudaj itu apa kalau onta tuh di atasnya? Bukan tandu, yang di atas ontanya, yang kotak, yang kayak rumah tuh, yang kayak kamar. Tandu ya? Namanya apa tuh? Ya pokoknya itu, paham ya Pak? Paham kan? Yang tempat di atas onta tuh, yang ada kainnya penutupnya. Itu bahasa Arabnya haudaj. Aisyah ketika kaum muslimin sedang transit, berhenti istirahat, capek pulang dari perang. Aisyah ini orangnya kan nggak gemuk Pak, kurus, masih muda, usia belia, turun. Kaum muslimin lagi istirahat, kecapean, perjalanan jauh, pulang dari jihad. Aisyah pengen buang hajat sendirian, pergi menjauh dari pandangan kaum muslimin, buang hajat. Selesai buang hajat, kalungnya jatuh. Jatuhnya tadi saya bilang, bukan di aspal, bukan di beton, bukan di tanah, di pasir. Kita juga jangankan kalung, koin aja jatuh ke pasir aja bingung nyarinya. Carilah Aisyah. Posisi gimana? Kaum muslimin dan Rasulullah tidak tahu kalau istrinya keluar dari atas onta karena ontanya sedang duduk. Dan Aisyah juga nggak tahu kalau kaum muslimin sudah berjalan. Setelah ketemu nih siapa? Kalungnya, beliau kembali ke tempat di mana kaum muslimin sedang beristirahat. Tetapi ada peristiwa besar di sini yang terjadi. Itu pasukan rombongan udah berangkat. Aisyah cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada alat komunikasi Pak, handphone apalagi. Akhirnya Aisyah, seorang wanita cerdas, mukminah, siddiqah, jujur, nggak ada cara dengan kondisi beliau yang lelah ikut bersama Rasulullah di perang Bani Mustalik. Karena kebiasaan Rasulullah, punya kebiasaan kalau pergi kemana-mana safar, salah satu dari istri beliau diajak, di antara Aisyah yang diajak itu. Akhirnya beliau beristihad, ngambil keputusan untuk tidak nyusul rombongan. Kenapa? Belum tahu arahnya kemana, kanan, kiri, lurus, belakang, bagaimana? Karena beliau nggak tahu jalan. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk berdiam di tempat itu, di tempat di mana beliau tadi turun dari ontanya, diam. Sampai kemudian Aisyah pun tertidur karena saking lelahnya menunggu, dan kaum muslimin yang berjalan tidak menyadari kalau Ummul Mukminin Aisyah tertinggal di belakang. Masuk. Ada seorang sahabat yang terakhir yang bernama Sofwan bin Mu'attil, tertinggal jauh dari pasukan, kemudian jalan menyusuri sendirian dengan satu ekor untanya. Ketika dilihat dari jauh ada sesuatu warna hitam. Sesuatu ini siapa nih? Ketika diketemukan, ternyata yang ia temukan adalah Aisyah radhiyallahu taala. Tidak keluar satu kalimat pun dari mulutnya Sofwan, dan bahkan tidak berbicara dengan Aisyah kecuali kalimat yang membangunkan Aisyah yang lagi tidur. Kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin, gitu doang. Ya Allah, kok bisa? Aisyah ketinggalan rombongan. Ummul Mukminin pun diam aja, nggak ngebales. Beliau turunkan, beliau punya onta, Ummul Mukminin naik, dituntun. Bahkan Sofwan bin Mu'attil pun segera berjalan dengan cepat, mengejar dan kekejar. Ketika pasukan melihat ke belakang, hanya ada dua orang di atas unta, satu Aisyah di atas, yang satu lagi jalan, yang bernama Sofwan bin Mu'attil. Disitulah orang munafik kemudian. Ada ungkapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan ma salima minha wa ma salimat minhu. Bahasa kita, kelar udah itu. Kita nih
ngelihat orang suami istri dalam kamar check in di Oyo digerebek sama Satpol PP. Ya kalau yang satu lagi pakai jilbab rapi, pakaian utuh laki perempuan mungkin belum bisa terbukti. Lah kalau udah nggak ada apa-apa, bahasanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ma salima minha wa ma salimat minhu. Artinya apa? Udah pasti udah berbuat yang nggak benar tuh. Begitu bahasa kita. Orang pertama yang tersakiti berita ini adalah Rasulullah SAW dan Aisyah. Ketika berita ini pelan-pelan tersebar, Rasulullah pun tertimpa emosi dan sedih, bingung Pak, berat Pak. Tetapi inilah iman Pak, diuji, bahkan beberapa hari tidak turun wahyu. Pelajaran besar bagi kaum muslimin. Tersebarlah berita, orang-orang yang termasuk menyebarkan berita fitnah ini, di antaranya sahabat-sahabat besar. Siapa? Siapa itu namanya? Mistah bin Utsasah, anak asuhnya Abu Bakar As-Siddiq. Hasan bin Sabit yang selalu bersyair di depan Rasulullah, para pejuang-pejuang Badar kena. Dan akhirnya kemudian dijilid, dicambuk dikarenakan menyebarkan berita tuduhan perzinahan yang disebut dengan haddul qazaf. Di dalam Islam kalau kita menuduh perzinahan tidak terbukti, maka pelaku yang menuduh itu harus dicambuk sebanyak 80 jaldah, 80 cambukan. Orang munafik lari Pak, nah, saya nggak nuduh, padahal omongan dari dia. Sementara sahabat-sahabat yang terlibat dengan penyebaran itu menyerahkan dirinya, saya Rasulullah. Dan satu peristiwa ketika kaum muslimin dihadapkan dengan peristiwa besar itu, ada obrolan yang terjadi antara Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah orang pertama yang memberikan rumahnya kepada Rasulullah untuk diinepin. Rasulullah nginep 3 hari. Istrinya Abu Ayyub Al-Ansari bertanya kepada sang suami, wahai suamiku, menurutmu bagaimana? Aisyah ini bagaimana? Kok bisa berita begini? Suaminya nggak jawab. Kata suaminya, apa yang engkau tahu tentang Aisyah? Kata istrinya, Aisyah ini adalah wanita solehah, nggak mungkin melakukan hal keji itu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kamu kira-kira gimana? Kalau kamu di posisi Aisyah, kalung jatuh, ketemu sama orang asing bukan mahram, gimana? Kira-kira zina nggak? Kata istrinya Abu Ayyub Al-Ansari, nggak, hasyalillah, na'udzubillah min dzalik, bahasa kita begitu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, Aisyah itu lebih baik daripada kamu. Kalau kamu aja yang tidak sebaik Aisyah merasa takut melakukan perbuatan keji, bagaimana dengan Aisyah, zaujatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1 bulan Aisyah tidak berbicara Pak, sedih, nangis sepanjang hari Pak, minta izin kepada Rasulullah SAW akhirnya untuk pulang ke rumah ayahnya. Bukan cerai, bukan, udah nggak kuat, nangis setiap hari. Sampai di rumah ayahnya 2 hari, baru menginap 2 hari, Rasulullah datang. Kemudian bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, idza almamti, maaf, kalau kamu memang pernah melakukan sebuah dosa, bukan zina, fastaghfirillah, maka mintalah ampun kepada Allah. Tetapi kalau engkau tidak melakukan dosa apapun, Allah akan memberikan baroah. Baroah itu apa? Pembebasan. Pernyataan tidak ada terjadi. Dan kemudian turunlah ayat-ayat yang terdapat dalam surat An-Nur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang yang terlibat dalam peristiwa itu kemudian menjadi pelajaran. Ternyata kalau ada berita dari orang munafik, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita dari orang soleh aja kita harus cek and recheck, bagaimana kalau berita itu datangnya dari orang munafik? Orang yang sholatnya kita nggak tahu bagus apa enggak, akhlaknya bagaimana, tingkah lakunya gimana, ya. Artinya apa? Kita itu diuji Pak. Kalau kita melihat orang tuh solehnya cuma baru sholatnya doang, belum Pak. Diujinya apa? Ibadahnya, hartanya bagaimana? Kalau tulisan di motor anak-anak alay kan apa itu? Harta tahta
wanita kan itu. Ini yang 3 ini lolos apa enggak nih? Bener juga itu Pak, stiker bener juga tuh. Soal harta lolos nggak? Soal tahta lolos nggak? Soal wanita lolos apa enggak? Kan gitu. Ada orang yang soal harta selamat, dipinjemin duit 100 ribu, bilangnya seminggu balik. Tapi ada yang nggak lolos kan? Kan katanya demi silaturahmi agar tidak terputus mohon minjem 100 kan gitu. Ngakunya minjem seminggu, kagak balik-balik, udah 2025. Banyak yang gitu. Tahta begitu juga. Pas lagi nyalek bilang, insya Allah kalau saya menang, insya Allah. Pas menang lupa, nomor handphone ganti, mau ketemu susah, minta bantuan kagak dibantuin. Banyak yang gitu. Berarti belum lolos. Harta, tahta, yang terakhir wanita. Masya Allah, harta selamat, tahta selamat, sama wanita. Ya, ketemu yang model begitu dikit, main golf, ketemu Kedi, selingkuh. Gampang telap nih Pak. Kita semua akan diuji, semua kita akan diuji oleh Allah SWT. Kita minta mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari ujian di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca perang Bani Mustalik. Karena nanti setelah itu Rasulullah akan melakukan peristiwa yang cukup fenomenal, yaitu peristiwa Al-Hudaybiyah, yang sampai sekarang di Mekah masih ada daerah Hudaybiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat, dan Allah lapangkan rezeki kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.